Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang pernikahan dalam perspektif Islam. Pertama-tama kami akan mengenalkan awal kami. Pertama ada saya Muhammad Hussein Abdul, dan ini rekan saya. Perkenalkan, saya menjadi Raina. Perkenalkan, nama saya Hafiz Pak Hidayat. Berikut materi tentang pengertian pernikahan akan disampaikan oleh saya. Pengertian pernikahan adalah ikatan melahirkan antara seorang pria dan wanita yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama dan adat yang berlaku dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pernikahan juga merupakan bentuk komitmen antara dua pasangan untuk hidup bersama, saling mendukung dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri. Berikut hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu menikah secara fisik, mental, dan finansial, serta khawatir akan terjadi segala perihal yang tidak menikah. Yang kedua, sunnah diajarkan bagi seseorang yang sudah mampu menikah. Tapi jika tidak menikah, pun dia tetap bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, pernikahan bersifat netral, tidak dianjurkan maupun dilarang, tergantung niat dan kondisi seseorang. Yang keempat, makruh. Bahkan jika seseorang menikah tapi dilakukan tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan, misalnya karena masalah ekonomi dan kesehatan. Yang kelima, haram. Pernikahan haram pernikahan menjadi haram jika bertujuan untuk menzalimi pasangan, seperti menikah dengan yang menyakiti atau melanggar, atau jika menikahi seseorang yang haram baginya, seperti mahram atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Pastor Hafiz. Oke, saya akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Pertama, rukun pernikahan. Rukun pernikahan adalah unsur utama yang harus ada dalam akad nikah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Dua, syarat pernikahan. Syarat pernikahan adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar akad nikah sah menurut syariat Islam. Selanjutnya, rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama adalah mempelai pria, yang kedua adalah mempelai wanita, dan ketiga adalah wali nikah. Wali ini biasanya ayah dari pihak perempuan. Rukun keempat yaitu 2 orang saksi. Biasanya ada 2 orang saksi, dan saksi harus laki-laki muslim yang adil dan bakal. Dan yang kelima adalah ijab sidaq atau ijab kabul, yaitu pernyataan akad nikah dari awal dan diterima oleh calon suami. Next. Oke, selanjutnya pada slide ini membahas tentang syarat-syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Ada 6. Pertama, calon pengantin beragama Islam. Dan kedua, mempelai harus saling ridho tanpa paksaan. Artinya pernikahan tidak boleh dilakukan dengan unsur paksaan dari salah satu pihak. Islam sangat menekankan pentingnya kerelaan dalam pernikahan. Yang ketiga, pernikahan bukan dalam kondisi ihram haji atau umroh. Jika sedang berihram, maka seseorang dilarang melakukan pernikahan sampai ihram selesai. Yang keempat, tidak memiliki hubungan mahram, larangan menikah karena nasab, persetujuan atau hubungan pernikahan. Misalnya ibu, saudara kandung atau anak tiri dari istri. Yang kelima, mahar.
harus diberikan baik berupa uang, barang atau sesuatu yang bermanfaat. Bisa berupa uang. Yang keenam, akad nikah dilakukan dengan wali dan dua orang saksi yang sah. Wali terutama dari pihak perempuan sangat penting dalam akad nikah, dan saksi juga harus adil dan muslim agar nikahan dinyatakan sah secara agama. Next. Selanjutnya adalah macam-macam pernikahan. Yang pertama, nikah kawin kontrak halal. Nikah kontrak ini adalah pernikahan yang hanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu, misalnya seminggu atau sebulan seperti perjanjian kontrak. Dalam Islam, nikah ini diharamkan oleh semua mazhab karena tujuan pernikahan adalah membangun keluarga. Yang kedua, nikah muhalil. Pernikahan ini dilakukan supaya seorang wanita bisa menikah lagi dengan mantan suaminya setelah dikala 3. Namun jika tujuannya hanya untuk hal itu, hukumnya haram dan Rasulullah melarang orang yang melakukannya. Yang ketiga, nikah siri. Nikah ini dilakukan secara diam-diam. Kalau semua rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka sah secara agama, tapi tidak tercatat di catatan sipil negara, jadi bisa menimbulkan masalah hukum dan sosial. Yang keempat, nikah kontrak. Hampir sama dengan nikah mutlak, tapi pernikahan ini dengan jangka waktu tertentu hukumnya haram karena dianggap merendahkan martabat pernikahan dan bertentangan dengan syariat. Kelima, poliandri, yaitu seorang wanita menikah dengan lebih dari satu pria. Dalam Islam ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan masalah tentang nasab atau garis keturunan. Yang keenam, poligami. Seorang pria menikah dengan lebih dari satu wanita. Maksimal 4 istri dibolehkan dalam Islam, asalkan adil dalam perlakuan, nafkah, dan perhatian kepada semua istri. Isogami, yang ketujuh isogami. Pernikahan antara dua orang dari suku atau etnis yang sama dalam Islam tidak ada larangan mengenai ini. Yang penting syarat sah nikah terpenuhi. Yang kedelapan, esogami. Pernikahan antara dua orang yang dari suku etnis atau wilayah berbeda. Ini juga boleh dalam Islam selama keduanya muslim dan syarat nikah terpenuhi. Yang kesembilan, monogami, yaitu menikah hanya dengan satu pasangan syariat dalam Islam. Yang ke-10, kawin paksa. Pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan salah satu pihak, biasanya wanita. Dalam Islam haram karena salah satu syarat sah nikah adalah adanya kerelaan dari kedua mempelai. Yang ke-11, kawin lari. Pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin orang tua, biasanya karena tidak direstui. Kalau syarat dan buktinya lengkap, maka sah secara agama, tapi tidak bisa menimbulkan masalah dalam keluarga dan masyarakat. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi saya menyampaikan tentang pendapat ulama yang setuju tentang pernikahan beda agama. Pendapat ulama, sebagian ulama itu memperbolehkan pria muslim menikahi wanita Afrika, Yahudi ataupun Nasrani. Di antaranya Syekh Al-Islamkawi, kemudian mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, kemudian Imam Syafi'i. Dan di sini salah satu contohnya aku akan baca ini. Kalau Imam Syafi'i boleh jika wanita kita masih berpegangan pada Taurat dan Injil sebelum dilakukannya Al-Quran. Dan Syekh Al-Natawi mengatakan pria muslim boleh menikahi anak kita selama mereka tetap berpegangan pada ajaran Rasul. Dan hal ini didukung oleh surat Al-Maidah ayat 5. Dan dihalalkan bagi kamu mengawini wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang memberi kitab sebelumnya. Namun hal ini hanya berlaku untuk lelaki muslim, bukan sebaliknya. Jadi perempuan muslim tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki non muslim.
Kemudian ada pendapat ulama yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Islam memerintahkan umatnya melangsungkan perkawinan dengan sesama Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Surat Al-Baqarah ayat 221. Hal ini juga didukung oleh keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 4 MUNAS nomor 8 MUI tanggal 28 Juli 2005 dan kompilasi hukum Islam pasal 40 dan pasal 46 sejalan dengan afirmasi Al-Quran dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Selanjutnya ada pendapat kelompok kami, yaitu kelompok kami tidak setuju dengan pernikahan beda agama karena kami percaya bahwa pernikahan itu bukan hanya soal hubungan antara dua orang, tetapi juga soal kesamaan keyakinan. Perbedaan agama dalam pernikahan bisa menimbulkan banyak masalah, terutama dalam hal merawat anak dan menjalankan ibadah. Banyak ajaran agama yang mengajarkan agar pasangan seiman agar bisa hidup bersama dengan harmonis. Karena itu, kami merasa pernikahan antara pasangan yang seagama lebih baik agar keluarga bisa berselaras. Selanjutnya, berikut kesimpulan akan diambil oleh saya. Pernikahan beda agama sampai sekarang masih menjadi perdebatan baik dari sisi agama maupun hukum. Dalam Islam mayoritas ulama menyatakan bahwa pernikahan ini tidak dibenarkan, terutama jika dilakukan oleh korban muslim. Meskipun ada sebagian pendapat yang membolehkan, tetap saja ada banyak syarat dan pertimbangan di Indonesia. Pernikahan beda agama tidak dianggap satu hukum Islam dan tidak diatur dalam undang-undang secara jelas. Karena itu, pernikahan dengan pasangan seiman tidak lebih baik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian, terutama dalam menjalankan kebenaran dan pembinaan hukum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.